Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica Dan aku Joy. di Selamat Sore Medan. Seperti biasa Tribuners, kami bakalan mengisi sore hari Tribuners dengan 3 berita yang paling banyak dibaca sama kalian. Betul sekali. Ya, yang lagi viral ini ya di kota Medan, apa coba? 1, 2, 3, banjir. Tidak tahu. Jadi ya, apalagi semalam ya, semalam itu kayak Iya, lama kali sampai 3 jam loh. Sampai 3 jam ya, aku nggak tahu nggak mana aku di rumah aja. Iya. Tribuners ada yang terdampak banjir nggak sih, atau yang pas pulang kantor atau Iya. pulang sekolah, kebanjiran, Jalan Wahid Hashim kebanjiran, Di depan kantor. ya langganan banget. Oke. Nah jadi sebenarnya wali kota Medan juga Pemko Medan sudah mengupayakan untuk mengantisipasi banjir ya Joy, dengan memperbaiki drainase, baru memperlebar jembatan-jembatan kayak yang ada di Jalan Abdullah Lubis itu ya, yang kemarin sempat kita bawain juga beritanya. Oke, di berita pertama nih Tribuners ya, untuk kalian jangan lupa tetep layar ya teman-teman semua ya, di like. Kalau ada yang mau ditanyain sama Ica dan Joy, tanyain aja, apapun tanyain aja, mau ngobrol juga ngobrolin aja, mau curhat juga curhatin aja. Tapi pastikan dulu lah kami jawab baru kalian keluar. Jangan Iya, nanti udah habis nanya langsung keluar. Iya. Menjawab. Siapa ya yang tadi nanya ini? Rupanya udah nggak ada lagi dah. Udah nggak ada lagi orangnya. Oke, Awak di pun berita bingung gitu. Iya, di berita pertama nih ada Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan dirotasinya mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar ke Kepala Dinas Perpustakaan karena banyaknya kasus yang tak bisa diselesaikan baik di sekolah maupun di dinasnya. Nah, kayak kemarin yang viral juga nih Joy, kasus di SMPN 15 nih ya. Kasus yang di SMPN 15 ini Tribuners bukan jadi satu-satunya penyebab dirotasinya Laksamana ke Dinas Perpustakaan. Pergantian tersebut dikatakan Bobi Nasution agar ada penyegaran dan perbaikan evaluasi diri. Nah, disinggung siapa yang menjabat menjadi Kadisdik, Bobi mengatakan sudah menandatangani surat penunjukan pengganti Laksamana. Nah, diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Medan Laksamana Putra Siregar mengatakan enggan menanggapi isu pemindahan dirinya ke Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan lantaran permasalahan antara guru dan kepala sekolah di SMPN 15 Medan. Ditegaskan Laksamana nih, dirinya diangkat dan ditunjuk menjadi Kepala Dinas berdasarkan penilaian Wali Kota Medan Bobi Nasution. Menurutnya, ada banyak hal kemungkinan yang terjadi dalam perubahan atau rotasi jabatan di wilayah pemerintahan. Nah, Laksamana meyakini keputusan Wali Kota Medan itu dinilai dari keprofesionalan dan pengalaman bekerja di Pemko Medan. Laksamana mengaku baru menerima kabar pemindahan tersebut beberapa jam sebelum pelantikan. Waduh. Nah, Laksamana tidak menerangkan nih apakah dirinya menerima atau tidak akan pemindahan tugas tersebut. Namun pada saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan nih, Pak Laksamana ini mengaku merangkap jabatan juga sebagai PLT Kepala Dinas Perpustakaan Kota Medan loh. Oh, berarti atau memang udah ada ancang-ancang Dia bakalan ke situ, nggak tahu juga ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol nih sama reporter kita di lapangan, kita ada video nih Tribuners. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Ini terkait dengan pergantian Kadisdik itu gimana Pak Wali? Biasalah pergantian ini kan. Apa yang menjadi pertimbangan kita Pak Wali untuk mengganti Kadisdik? Ya tentunya untuk penyegaran di dinas pendidikan, untuk bisa juga penyegaran di dinas perpustakaan, ya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya mudah-mudahan. Siapa yang menjawab jadi PLT-nya atau PLH-nya Pak Wali? PLT-nya baru tadi saya tanda tangan, nggak salah itu dari Pak Alek itu apa ya? Pak Alek itu apa sih? ULP. ULP Pak Alek gitu.
Pak Wali. Satu lagi Pak, Terkait dengan yang apa, gadis Pak? itu Pak, ada hubungannya dengan yang dicopot itu? Apa ada hubungannya sama SMP 15 kemarin kasus itu? Enggak lah, semuanya pasti kan kita menjadikan bahan evaluasi apakah beberapa kasus yang ada di dinas pendidikan, di sekolah-sekolah kita ataupun termasuk yang ada di dinas. Pak Wali, terkait dengan pergantian Kadisdik itu gimana Pak Wali? Ya salah pergantian ini kan. Apa yang menjadi pertimbangan kita Pak Wali untuk mengganti Kadisdik? Ya tentunya untuk penyegaran di dinas pendidikan, untuk bisa juga penyegaran di dinas perpustakaan, ya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya mudah-mudahan. Siapa yang menjawab jadi PLT-nya atau PLH-nya Pak Wali? PLT-nya baru tadi saya tanda tangan nggak salah itu dari Pak Alek itu apa ya? Pak Alek itu apa sih? ULP. Pak Alek gitu. Pak Wali. Satu lagi Pak, Terkait dengan yang apa, gadis Pak? itu Pak, ada hubungannya dengan yang dicopot itu? Apa ada hubungannya sama SMP 15 kemarin kasus itu? Enggak lah, semuanya pasti kan kita menjadikan bahan evaluasi apakah beberapa kasus yang ada di dinas pendidikan. Ya itu dia, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Joy dan Ica, selamat sore dan Tribuners. Oke Kak Anissa, boleh dijelasin nih tentang dirotasinya nih mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan. Baik, jadi memang sempat pelantikan rotasinya Kepala Dinas Pendidikan, mantan Kepala Dinas Pendidikan Laksamana Putra Siregar ke Dinas Perpustakaan itu terjadi pada kemarin Senin, di mana pelantikan ini juga disahkan diwakili oleh Sekda Kota Medan. Dan pada saat pelantikan memang menurut Laksamana sendiri itu pelantikan ini terjadi secara dadakan, di mana dia juga baru mengetahui pada hari itu juga. Nah, dia tidak mengetahui nih kenapa dan apa alasan dia dirotasi. Namun memang sejauh ini kalau membahas tentang karena guru dan Kepsek di SMP 15 itu dia enggan mengomentari karena menurutnya wali kota lah yang bisa menilai hal tersebut. Namun sejauh ini baik Laksamana juga mengatakan bahwa dia tidak mengaku keberatan atau apapun, hanya saja memang dia sedikit terkejut akan rotasi tersebut. Nah, tadi kita sempat wawancara dengan Wali Kota Medan, di mana menurut Pak Wali ini pergantian ini karena banyaknya kasus di sekolah maupun di dinas pendidikan sendiri yang tidak terselesaikan. Nah, sejauh ini untuk itu Bobi menilai bahwa Kadis ini perlu dilakukan rotasi karena untuk penyegaran baik itu di dinas pendidikan maupun dinas perpustakaan. Sejauh ini kalau untuk dinas perpustakaan sendiri memang belum ada yang masih banyak yang harus dibenahi, maka dari itu Bobi menilai Laksamana cocok untuk di situ. Namun memang sejauh ini pihak Wali Kota Medan atau Pemko Medan sudah memberikan surat untuk PLT untuk pengganti dari Laksamana ini sendiri. Nah, sejauh ini memang untuk pihak PLT pengganti Laksamana ini belum sempat kita wawancarai karena memang sejauh ini kita masih mencari sosok penggantinya ini, terbaik nomornya ataupun apanya belum bisa dihubungi seperti itu. Nah, sejauh ini juga Laksamana mengatakan siap untuk menjalankan tugas selanjutnya ke Dinas Perpustakaan Kota Medan dan akan melakukan beberapa program baru untuk Dinas Perpustakaan selanjutnya. Begitu Ica dan Joy. Oke Kak, nah Wali Kota Medan kan sempat berkata nih kalau misalnya kasus di SMPN 15 ini bukan satu-satunya masalah nih ya yang menjadi penyebab dirotasinya Bapak Laksamana ini.
Apa Kak kira-kira kasus lain yang terjadi di Kota Medan sehingga dirotasi nih Pak Laksamana menjadi kepala perpustakaan? Sejauh ini Pak Wali enggan membeberkan apa sebenarnya alasan dari penyebabnya ini, dan pihak Pak Laksamana juga enggan membeberkan kenapa nih sebabnya dia dirotasi. Namun kalau dari dengar sana dengar sini, memang sejauh ini banyak kasus-kasus di Dinas Pendidikan yang belum terlaksana dengan baik, dan itu sampai ke telinga Pak Wali Kota sendiri. Baik Kak, Pak Laksamana ini kan tadi katanya baru dikasih tahu waktu hari H ya. Iya, berapa kalau jam? dia itu bakalan diganti. Namun Kak, mau sedikit bertanya nih mengenai Pak Laksamana yang menjadi PLT dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip itu sejak kapan Kak? Sejak dia di awal tahun 2023, itu kan ada kepala dinas, dia diganti menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Di sana juga untuk kadis perpustakaan juga belum ada, jadi dia di sana merangkap sebagai kepala dinas PLT kepala dinas perpustakaan. Oh, berarti sudah cukup lama, berarti sebelum kasus SMP Negeri 15 ini ya? Iya betul. Oh, seharusnya memang nggak kaget lagi lah ya. Nah, penggantinya ini kan Kak Pak Alex Sinulinga ya Kak? Iya, Itu memang sudah pasti beliau? udah pasti dan sudah ditandatangani oleh wali kota tadi hari ini SK keputusan itu. Nah, Pak Alex ini kan sebelumnya berasal dari pengadaan barang dan jasa ya Kak, Dinas Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, kenapa Pak Bobi itu memilih beliau gitu Kak? Apakah ada di spill alasannya? Sejauh ini belum ada lanjutan kenapa beliau memilih itu, karena memang dia juga baru menandatanganin kontrak tersebut, dan mungkin besok itu akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap PLT baru ini. Oke, baik. Oke, tentunya Pak Bobi sangat menaruh harapan besar ya Kak pada Pak Alex ini untuk bisa memperbaiki dunia pendidikan khususnya di Kota Medan Benar. gitu ya. Baik Kak Anissa, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Oke, itu dia ya Tribuners ya. Semoga aja yang kayak kita bilang tadi, setelah dirotasinya nih menjadi Pak Alex bisa lebih baik ya. Tidak ada lagi kasus-kasus di sekolah-sekolahan negeri khususnya di Kota Medan. Kayak kemarin ya, kasus di SMP 15 sangat menyayat hati itu antara kepala sekolah dan juga guru-gurunya kan. Bisa juga itu dinaikkan berita viral ya. Oh, udah konten Teringat aja ya konten, pikirannya iya. ya. Baik. Oke, kita langsung ke berita Yang kedua, tapi sebelum itu jangan lupa langsung tetap di tap-tap layar ya Tribuners ya. Dan kalau kalian mau tanya apapun, tanya aja, Joy siap menjawabnya. dan Senyum Risha menambahi. Oh, Risha-nya hanya menambah. Paling Isya menambahnya hanya oke, iya benar gitu. Ada lagi? Ada lagi. Oke ya, berita kedua. Ini cukup miris ya Risha. Ya, apa tuh? Karena remaja wanita berinisial JS, aduh sama pula inisialnya, berusia 14 tahun ditemukan tewas di Jalan MT Haryono Simpang Tamrin Medan, diduga tersengat aliran listrik kabel papan reklame. Nah, menurut saksi saat itu kabel dari papan reklame itu juga diduga membuat besi pagar rumah di tempat kejadian mengalir listrik. Aduh. Oh, Jadi dari papan reklame itu juga mengalirkan listrik listrik, ke iya. besi ke pagar yang ada di sana ya. Namanya juga konduktor ya, Iya, penghantar listrik. Nah, kata Iwan, saksi tersebut, dia sempat hendak menolong JS, tapi saat itu dia juga kesetrum lantaran memegang besi pagar. Yang menolong pun kesetrum. Iya, nggak boleh pegang secara langsung kan kalau kayak gitu. Nah, jadi kronologinya tuh kayak gini. Waktu mau ditolong, aku pegang ternyata ada aliran listrik. Setelah itu aku lepas karena tegangan listriknya tinggi dari baliho. Itu Nah, masih beruntung dia masih bisa melepas iya, ya. masih bisa melepas karena kayak yang di film-film lengket. Lengket. Iya, Lengket. lengket kan. Nah, korban ditemukan tewas sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, 8 malam oleh warga dan pengendara. Iwan salah satunya yang menemukan tadi ketika melintas melihat korban tergeletak. Karena ada aliran listrik, warga pun mengurungkan niatnya Ya, menolong. jadi cukup lama ya Iya. tersengat aliran listrik itu ya. Nah, sekitar setengah jam kemudian barulah warga berani mendekat setelah petugas PLN memutus aliran listrik yang diduga berasal dari kabel listrik papan reklame yang berantakan. Aduh, memang ya wire-wire di Kota Medan ini berserak Bahaya kali. juga ternyata nih kan. Iya.
Nah, pantauan di lokasi, di atas jenazah korban terdapat kotak diduga meteran listrik. Kemudian di sekitarannya juga terdapat beberapa kabel menjuntai melewati besi pagar rumah toko, ruko. Sementara di atas ruko juga terdapat kabel berwarna hitam menjuntai ke arah trotoar jalan. Ini kita belum lihat videonya, tapi aku Dan kebayang iya, ya. betapa berseraknya ya dari reklame ke pagar ke atas. Nah, diberitakan sebelumnya seorang remaja wanita berinisial JS 14 tahun ditemukan tewas di depan ruko kosong di Jalan MT Haryono Simpang Jalan Medan Tamrin. Korban tergeletak mengenakan kaos berwarna hitam, celana pendek berwarna krim dan sendal jepit. Ya. Untuk melihat bagaimana situasi di sana, kita udah punya videonya. Kita saksikan bersama-sama. Mana keluarnya dari perempuan ni? Mana tadi kau cek? Waktu mau tolong dia, aku pegang ada listrik. Di situ aku lepas. Tegangan tinggi, tegangan listrik tinggi dari baliho ACC. Oh, berarti kabel itu kabel dari baliho. Oh, dari kabel itu ya? Dari rumah ya. Ini masuk ke sini. Berarti kabelnya menjuntai ke bawah gitu. Enggak, itu. Kotak itu ya? Situ. Ya pasti ada lah di sini kan, dia mengantar arus. Berarti sampai di sini pun berarti sini ya. Tadi waktu Koko datang, korban sudah meninggal dunia atau sudah tergeletak gitu kok? Sudah tak sih, aku nggak tahu. Koko tadi sempat menolong tadi berarti ya? Iya, aku mau pegang, makanya aku yang kena slow aku lepas lagi. Oh, Koko sempat kena setrum. Ya namanya manusia ya kita tolong, apalagi kayak anak-anak itu, kayak anak kita. Jangan banyak lihat aja, ambil tindakan cepat. Tadi Koko gimana? Pas lagi berteduh atau gimana tadi? Enggak pas lagi lewat. Lewat. Nah ini pas aku lihat itu sebelumnya megang nggak tahu. Aku spontan aja pegang mau tarik dia ke pinggir. Ya berarti pas aku lihat dia sudah bergerak. Posisi megang kabel kok? Enggak. Enggak. Udah tertidur. Udah tertidur tadi. Jaraknya sama kabel atau besi kok? Berapa? Jauh enggak. Dia udah tergeletak gitu. Aku nggak tahu lagi. Tergeletak dia. Dengan Koko siapa kok? Iwan. Iya, Koko Iwan. Jam berapa tadi kok waktu Koko tahu tadi? Nggak lihat. Nggak lihat jamnya kok ya. Oke, terima kasih kok. Ya, Waduh, itu dia. suasananya hujan ya jadi. Iya, hujan. Nah, apakah kira-kira hujan juga menjadi penyebab nih orang mudah kesetrum kan, aliran ada kabel yang bocor mungkin. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan Tribuners. Ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy, selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore Ica dan Joy. Oke, Bang Freddy, boleh diceritakan nih, kayak mana nih Bang kejadiannya, kenapa kok bisa sampai ada remaja yang sampai meninggal karena tersetrum? Iya, jadi memang kemarin malam ya 25 September malam itu memang hujan deras melanda kota Medan, dan saat itu korban inisial JS umur 14 tahun itu diduga sedang berteduh ya di persimpangan Jalan MT Haryono dan Jalan Tamrin. Nah, dia diduga berteduh di depan ruko. Nah, kemudian saat dia bersandar itu diduga di situ sudah ada aliran listrik ya yang menempel di teralis atau pagar besi dari ruko tersebut. Nah, karena memang di situ kita lihat juga kabel-kabel nampak semraut, kabel-kabel dari baliho. Nah,
Di situlah diduga si JS ini kesetrum sampai akhirnya dia meninggal dunia. Jadi seperti itu dugaan polisi, dia hendak berteduh kemudian malah kesetrum dan dengan jegang gitu, dan tidak ada orang yang berani menolongnya saat itu. Dan ada pun satu yang orang menolongnya itu sempat juga terpegang besi di situ, dia sempat kontak kesetrum, makanya tidak jadi ditolongnya. Makanya nunggu sampai petugas PLN datang dan memutus arus listrik dari baliho yang ada di atasnya gitu. Kira-kira Bang, selama korban ini kesetrum ya, itu berapa lama Bang jangka waktunya sampai akhirnya dia meninggal dunia? Berarti dia meninggal dunia di lokasi ya Bang ya, di tempat ya? Ya, dia meninggal dunia itu di lokasi, tapi untuk rincian waktunya itu tidak diketahui pasti karena dia itu diketahui tergeletak itu sekitar pukul 8 malam. Itu diketahui oleh Pak Iwan tadi yang mencoba menolong tapi gagal ya karena kesetrum gitu. Berarti jadi memang pas saat dia itu kesetrum tidak ada orang yang menyaksikan gitu Bang? iya, taunya itu sudah tergeletak gitu. Anyway Bang, kenapa dia bisa berada di lokasi Bang? Berteduh. Oh, berteduh. Dia kan pedagang nih Oh, ya kan pedagang Bang ya? ya Bang? Iya, jadi si JS ini itu merupakan pedagang asongan. Jadi kesehariannya itu dia pedagang tisu ya di lampu merah tersebut, di lampu merah MT Haryono atau simpang Jalan Tamrin ya. Dia di situ biasanya bersama dengan ibunya juga dan tetangganya. Kebetulan mereka juga tinggal di daerah rel kereta api, nggak jauh dari Plaza Tamrin gitu. Joy Bang, dan Ica. tadi kalau kita lihat sama-sama videonya itu kan sedang hujan ya. Apakah hujan juga menjadi salah satu penyebab entah ada yang bocor ke kabel-kabel listrik yang berserakan itu atau gimana Bang? Kenapa sampai aliran itu bisa nyampe Ke korban? ke korban melalui pagar? Iya, jadi sepertinya memang itu beberapa faktornya adalah hujan deras, kemudian ditambah kita lihat itu kabel-kabel di situ itu semraut ya, kabel-kabel dari baliho di lokasi itu semraut. Nah seperti itulah dugaannya. Itu kan kita lihat itu ada kotak listrik gitu semraut. Makanya dugaannya adalah kesetrum dari baliho yang ada di atasnya begitu. Nah pun demikian polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya JS ya. Dan polisi dalam waktu dekat segera memanggil pemilik baliho yang ada di atasnya itu untuk dimintai keterangan apakah itu milik mereka dan melihat ada tidaknya kelalaian yang terjadi di situ hingga menyebabkan JS remaja 14 tahun itu meninggal dunia. Oke Bang Freddy, nah setelah beliau tersengat listrik, apakah ada upaya dibawa ke rumah sakit Bang? Iya memang setelah beberapa jam itu sekitar pukul 21 lewat itu jenazah korban akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi untuk mencari tahu penyebab pasti kematiannya, apakah kesetrum atau ada hal-hal lain yang menyebabkan dia meninggal dunia begitu. Nah kan tadi Abang bilang kalau dia itu biasa berjualan sama ibunya juga ya. Apakah ibunya sudah mengetahui nih Bang kondisi sang anak? Iya, ibunya sudah mengetahui dan tadi malam juga ada di lokasi, tapi memang tidak bisa kita wawancarai karena ibunya ini tunawicara begitu dan ayahnya sudah tidak ada. Aduh, sedih sekali ya. Jadi Bang, bagaimana sekarang korban, apakah sudah dikebumikan? Ya, informasi yang kita dapatkan korban sudah dikebumikan, tapi untuk hasil otopsi itu belum bisa disampaikan. Belum bisa disampaikan. Tapi sudah keluar ya Bang? Berarti sudah ada atau memang belum ada? Belum. Oh, belum ada. Belum. Baik. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Freddy. Nah, sejauh ini Bang, kalau Abang sendiri ya sebagai reporter yang jalan sana jalan sini melihat fenomena kabel yang berserakan di mana-mana khususnya di Kota Medan, ada nggak sih Bang upaya pemerintah untuk mengatasi hal itu, diberesin kayak atau diapain gitu? Nah kalau masalah itu belum diketahui pasti ya bagaimana langkah dari PLN maupun pemerintah kota ya terkait. Memang kita lihat banyak kabel yang semraut, bahkan itu biasanya itu sampai hampir menyentuh tanah ya. Waduh. Tapi memang belum kita tahu langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan oleh PLN maupun pemerintah, karena juga masyarakatnya sepertinya tidak mengetahui
mana harus melapor apabila Oh, baik. menemukan kabel menjuntai atau kabel yang semeraut begitu, yang sekiranya dapat membahayakan, apalagi eh, Kota Medan sedang apa ya, musim hujan gitu. Benar, Memang benar. sangat dikhawatirkan memang Benar. ketika banjir ternyata ada kabel yang lengket ke tanah sampai terkena air. Nah, ketika kita menginjakkan kaki ke air kan tentu akan sangat Benar, berbahaya bahaya, ya benar, jika benar. ada kabel yang bertegangan listrik tinggi itu lengket di air atau ke tanah gitu. Nah, Bang Freddy, atas kejadian tadi malam kan pihak PLN juga sudah memutus arus yang di baliho ya, agar aliran listrik itu tidak terus berjalan. Apakah pihak dari PLN itu tidak ada memberikan klarifikasi kah atau tanggapan lah Bang terkait peristiwa yang sampai memakan korban ini? Nah, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak PLN, tapi memang polisi itu menduga sejauh ini itu penyebabnya adalah kabel dari baliho yang semeraut begitu, bukan kabel dari PLN ya, kabel dari baliho. Baliho itu biasanya kan dikelola oleh swasta gitu. Nah, swasta ini itulah yang lagi dicek polisi, kemudian dicek juga oleh Kecamatan Medan Kota apakah baliho tersebut memiliki izin dan bagaimana regulasinya gitu mengenai kabel-kabel yang semeraut gitu. Dan semalam juga petugas PLN itu menyebut dugaannya yang menyebabkan arus pendek atau listrik itu adalah kabel dari baliho itu, sehingga dimatikan, kemudian berapa meter ya kabel itu diduga sebagai barang bukti gitu. Oke. Terima kasih banyak Terima kasih, ya Bang Freddy. Ditunggu nih laporan lebih lanjutnya mengenai siapapun itu, pihak swasta atau memang dari pihak PLN yang mau memberikan tanggapan ya ataupun jalan keluar terhadap kabel-kabel yang berserakan di Kota Medan. Terima kasih banyak Bang Freddy atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Iya, selamat sore Joy, Prisya. Kok dada? Kok dada ya Tribuners? Saya belum akhir loh, ini masih ada berita terakhir nih aja ya. Berita ketiga. Siapa yang masih ingat sama AKBP Akhiruddin Hasibuan? Saya. Nah, jadi hari ini tuh Akhiruddin Hasibuan menjalani vonis dan dah keluar nih vonisnya. Tadi aku bawain live report breaking news-nya ya. Tadi masih belum keluar dan ngaret. Dijadwalkan tuh jam 10. Nah, sedangkan aku tadi live itu jam berapa ya? Pokoknya sudah berjam-jam setelahnya itu masih belum dimulai juga karena ada sidang sebelumnya gitu yang masih belum selesai. Nah, ternyata Joy dan Tribuners, hakim itu telah memvonis Akhiruddin Hasibuan dengan hukuman penjara 6 bulan. Lebih ringan ya Dari anaknya. lebih ringan dari anaknya dan juga lebih ringan daripada vonis tuntutan tuntutan. JPU. Nah, duduk sambil dengar amar putusan, Akhiruddin Hasibuan komat kami dalam persidangan di PN Medan pada Selasa hari ini. Nah, Hamatan Tribun Medan nih, Tribuners, Akhiruddin Hasibuan menghadiri persidangan seperti biasa dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna krem. Ia pun terlihat duduk di kursi terdakwa yang terletak di depan meja majelis hakim. Saat majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi membacakan amar putusan, Akhiruddin terlihat komat kamit. Sambil komat kamit, tampak ia juga berulang kali menutup matanya hingga menundukkan kepalanya. Tak lupa, ia juga menggenggam kedua tangannya. Akhiruddin Hasibuan terlihat komat kamit sejak dimulai persidangan. Sesekali ia menutup matanya sambil Komat komat kamit. kamit. Doa mungkin ya? Nggak tahu. Doa atau dia kayak wish, semoga kalah mas. Oh, bisa Iya. berpositive thinking. Berpositive thinking. Nah, nggak diketahui sih ini apa sih Yang yang diucapkan diucapkan oleh ayahnya si Aditya ini. Diberitakan sebelumnya, JPU Rahmi Safrina dalam nota tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan. Wow, jauh sekali lebih ringan ya. Nah, selain itu JPU juga menuntut agar terdakwa membayar uang restitusi nih Tribuners sebesar 52.382.200 rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan rentetan dari perkara Aditya Hasibuan. Rahmi menilai perbuatan terdakwa nih melanggar pasal 351 ayat 1 KUH pidana junto pasal 56 ayat 2 KUHP. Sedangkan lanjut jaksa, hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Nah, jadi dia bebas dari hukuman, belum ada pernah terjerat kasus hukum lah sebelumnya.
Nah, sebelumnya dalam dakwaannya JPU mengatakan perkara ini berawal pada Minggu 11 Desember lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saksi korban Ken Admiral mengirimkan chat melalui direct message Instagram kepada saksi Aditya Hasibuan menanyakan ada hubungan apa nih dengan saksi Safira Husna yang merupakan teman wanita yang sedang didekati oleh Saksi korban. Nah, namun saksi korban malah memaki si Aditya dengan perkataan ya maki-maki lah gitulah ya kan. Nah, baru Aditya Hasibuan bertanya apa masalah dan saksi korban menjawab iya masalah, sehingga timbul rasa emosi dari Adit kepada si korban Ken Admiral. Lalu si Adit nih teringat pernah dimaki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi nih dari si Aditya dan berniat mengajak begaduh si Ken. Nah, lalu pun si Adit ini Tribuners mengikuti mobil milik saksi korban hingga ke komplek Taman Setiabudi Indah 2. Ternyata saksi korban pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, si Aditya melihat mobil Ken keluar dari arah Tasbi 2 dan setelah itu Aditya menyuruh temannya untuk membawa motor milik temannya untuk ngikuti si korban, si saksi Ken korban ini. Nah, ketika itu si Aditya mengikuti Ken yang berhenti di ring road. Kemudian Ken ini buka kaca mobilnya. Baru si Adit ngajak si Ken untuk berkelahi. Nah, di dalam mobil si Ken itu ada si Safira Husna yang menjadi sebenarnya bukan menjadi penyebabnya juga, tapi menjadi faktor ya, salah satu faktor perkelahian. Nah, ada sampainya nih di ring road, tepatnya di depan gereja HKBP Tapia Nauli Medan, si Adit menggunakan kaki sebelah kanan tuh menendang kaca spion kiri mobil si Ken yang mengakibatkan kaca spionnya itu menjadi rusak, dan selanjutnya Adit menancapkan gas untuk gitu, putar balik dia di McD, ke arah McD. Nah, sekitar pukul 20 nih si Ken mengajak teman-temannya untuk sama-sama ke rumah si Adit lah nih, minta ganti rugi gitu kan, minta tanggung jawab dia lah. Nah, baru sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, ini 2 malam ya Tribuners ya. Nah, si korban ini bersama dengan teman-temannya sampai nih di rumah si Adit. Nah, nggak tau lah nih kenapa dia sampainya tuh jam segitu ya, dan memanggil ke rumah Adit dan Arya Hasibuan nih selaku abang si Adit. Baru pun keluarlah nih abang Adit nih sama si Aditnya nih dari rumah untuk menanyakan apa maksud kalian nih datang ke rumah malam-malam gitu kan. Nah, baru si terdakwa berjalan ke arah mobil, membuka pintu belakang samping mobil untuk melihat kondisi mobil. Yang sedangkan abangnya nih si Arya masuk ke rumah untuk memanggil Adit. Oh, berarti tadi Adit ini belum keluar. Sorry. Berarti cuma si abangnya Arya yang melihat. Nah, karena perintah terdakwa yang menyuruh saksi Niko Setiawan nih, saksi lainnya untuk mengambil senjata laras panjang berwarna hitam, membuat saksi korban dan teman-temannya merasa diberi kesempatan untuk menganiaya terhadap saksi korban. Nah, pada saat itu dilakukanlah penganiayaan ya, kalau dibilang ya, kepada Ken ya. Jadi begitulah ya Tribuners, kira-kira nih akibat perbuatan saksi Aditya. Saksi korban mengalami luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak 4 jahitan pada mata kiri dengan panjang 4 cm, lebar 0,8 cm. Ya, begitulah ya keadaan Ken pada saat itu. Nah, tapi akhirnya si Adit sudah divonis, ayahnya juga, dan ternyata ayahnya justru lebih ringan daripada anaknya. Oke, Tribuners, kita ada video ini, kita saksikan dulu ya video yang berikut ini. Check it out. Rio Saputra, Rizky Pilihan, Muhammad Yasir Fantisi, Fadar Mulia, bahwa pada saat Aditya Abdul Ghani Hasibuan memukul Ken Admiral, terdakwa Ahmad Kriminal atau memerintahkan ambil senjata, jauh kemudian serta merta Niko Setiawan mengambil senjata sepanjang yang dipegang atau ditenteng Ken Admiral, dan pada saat Aditya Abdul Ghani Hasibuan berada di atas dan menyetih tubuh Ken Admiral, terdakwa menepuk punggung Aditya Abdul Ghani Hasibuan sambil berkata, jangan emosi nanti kalah, dan kau jangan emosi deh, kalah kau dengan ahli. 5 terdakwa telah didakwa juga dengan pasal dakwaan pertama, yaitu dengan
dakwaan primer pasal 562, junto 51 ayat 2 KUHP, subsidiar pasal 562, junto 51 ayat 1 KUHP. Menimbang Ya itu tadi nampak ya aja komat-komatnya. Komat ya. kami mungkin aja zikir kali ya. Bisa sambil berdoa juga ya. Karena pasti ada pressure tersendiri lah, dia nggak tahu hukumannya berapa, ini mau jatuh hukuman. Dia juga baru pertama kali ngejalanin yang kayak gini ya, tapi anaknya sudah lebih duluan sebenarnya. Oke, untuk kita tanya-tanya lebih lanjut nih mengenai informasi ini ya Tribuners, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Edward. Halo Bang Edward, selamat Halo sore. Bang Edward, selamat sore. Selamat sore Kak Ica, Kak Joy. Oke, Abang Edward, boleh jelaskan nih Bang terkait gimana sih tadi situasi di PN Medan terkait sidang vonisnya Akhirudin Hasibuan? Ya, selamat sore Teman Medan. Hari ini Selasa tanggal 26 September 2023, Akhirudin Hasibuan menjalani sidang dalam putusan dalam perkara penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap korban Ket Admiral. Nah, dalam persidangan si Akhirudin ini seperti biasa ya Kak, memakai pakaiannya yang kemeja putih dan celana krim. Nah, dalam persidangan itu sejak dimulainya persidangan dia terlihat komat kamit dalam persidangan, tapi kita tidak tahu apa yang diucapkannya kepada dirinya sendiri atau kepada siapa gitu. Nah, dalam amar putusan hakim tadi baru juga dibacakan bahwa dia divonis 6 bulan penjara. Tapi majelis hakim membeberkan bahwa si Akhirudin tidak terbukti bersalah dalam perkara penganiayaannya, yang itu pasal 351 ayat 1 dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan. Nah, si Akhirudin ini malah terbukti bersalah melanggar pasal 335 ayat 1, yaitu tentang ancaman kekerasan. Nah, berbeda jauh dari tuntutan sebelumnya itu jaksa penuntut umum Rahmi dalam nota tuntutannya membacakan tuntutan yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan. Nah, atas hal tersebut jaksa penuntut umum tadi kita wawancarai sejenak, bahwasanya mereka akan mengajukan upaya hukum banding nantinya Kak. Oke, mau banding banding lagi ya ya? udah 6 bulan Udah dapatnya. 6 bulan. Baik Bang, boleh di follow up kembali untuk Aditya Hasibuan berapa ya Bang vonisnya? Aditya Hasibuan divonis 1 tahun 6 bulan 6 Kak. bulan ya, berarti 1,5 tahun. sangat beda jauh ya, beda 1 tahun ya sama anaknya. Nah, Bang Edward, sebelumnya nih kan kita sama-sama tahu nih kalau Bapak Akhirudin ini terkena juga kasus gratifikasi ya Bang. Itu gimana Bang perkembangan kasusnya? Nah, Akhirudin ini terdapat 4 perkara ya Kak. Satu penganiayaan yaitu dari vonis tadi. Yang kedua tentang solar ilegal yang kemarin baru tuntutan yaitu 6 bulan. Dan sejauh ini proses persidangan masih minggu depan akan berlangsung tentang pledoi. Nah, untuk 2 lagi yaitu gratifikasi dan TPPO-nya masih mangkir di Polda Sumut Kak. Berkasnya belum masuk ke pengadilan. Oke, berarti yang ini sudah tuntutan ya tadi solar ya Bang, solar ilegal. Solar ilegal udah tuntutan 6 tahun. Banyak 6 juga tahun berarti. atau 6 bulan Bang? 6 tahun Kak, yang si solarnya dituntut. Oh, tuntutannya 6 tahun. Belum vonis berarti ya Bang ya? Ya, belum vonis. Minggu depan masih pledoi, pembelaan dari terdakwa. Baik. Nah, ini juga beliau mau mengajukan banding ya. Ada nggak Bang keterangan dari pengacara nih Bang apa atas vonis yang telah diberikan ini, apa tanggapan dari pengacaranya Akhirudin ini? Nah, tadi kita sempat wawancara sebentar sama pengacaranya bahwa mereka juga mengatakan bahwa selama proses persidangan tidak terbukti dari keterangan saksi-saksi dan ahli juga bahwa si Akhirudin kliennya melakukan penganiayaan. Nah, makanya dia juga sepakat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa Akhirudin Hasibuan itu hanya terbukti melakukan ancaman karena membawa senjata laras panjang saat proses penganiayaan itu berlangsung. Oke, baik. Terima kasih banyak Terima ya kasih Bang atas Edward, laporannya, Bang Edward. Ditunggu ya ini untuk beberapa rentetan kasusnya yang lain untuk penyelesaiannya gimana. Selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore. Selamat sore. Oke, tadi dari lupa ya kita nanya ya mengenai ada nggak sih keluarga Ken Admiral yang datang ya? Tadi sih yang pas live report tadi nggak ada yang hadir lagi ya kayak kemarin. Waktu situ juga Adit juga waktu vonis nggak ada. Kayak
ini keluarganya Kemana? gimana nih. Oke lah kayaknya mungkin nggak di Indonesia, Iya. tapi kan keluarganya ini kasus anaknya juga loh, dan mereka juga yang kemarin kayak kakaknya si Ken yang gombir Iya, gombir keluar-keluar. di Media sosial media sosial. kan. Nih kok nggak ada yang datang, tapi ya udahlah, yang penting udah divonis, mungkin bagi mereka begitu ya. Penting Udah terima aja apapun vonisnya. Baik ya, kita sudah di penghujung acara ya, Riz ya. benar. Kok kayak kursiku lebih pendek ya? Ya enggak Enggak sih, akunya yang lebih tinggi. Oh gitu. Minum susu dong, nggak minum susu ya? Enggak. Siapa yang nggak minum susu? Oke, baiklah Tribuners ya, untuk kalian semua itu tadi dia 3 berita yang udah kita bawain. Semoga bisa menghibur ya, atau mengisi sore-sore hari Tribuners. Mungkin ada yang lagi di jalan, lagi di mobilnya, dengerin sambil macet-macetan. Tapi alhamdulillahnya nih nggak hujan ya. Jangan hujan dulu. Oh, Hari ini belum ada hujan ya? belum. Belum ya. Nggak ada hujan. Kalau semalam itu dari jam berapa sih hujannya? Semalam itu dari sore. Kayak gini. Iya. Iya. Ih, udah jam 6 aja, Riz ya. Iya, dari kayak gini sampai malam. Sampai Malam lama. Sama kan banjir di mana-mana. Nah, Tribuners tuh kalau lagi cuaca yang lagi kayak gini lebih dipertebal imun tubuh, baru juga kayak kelengkapan dalam berkendara, pakai sepeda motor sedia aja lah tuh mantel di jok ya. Baru yang pakai mobil juga hati-hati, karena beberapa titik bahkan di kota Medan itu titik banjirnya parah banget loh. Termasuk nih Medan Baru nih ya, kawasan kita tuh banjirnya parah loh Tribuners. Memang banjirnya tuh cepat surut, tapi sekali banjir kayak 3 kali gitu loh. Orang-orang pada mogok keretanya, mobilnya kan kasihan ya. Jadi kita yang harus antisipasi. Untuk pemerintah Kota Medan juga ya, aku juga yakin dan percaya nih Pemkot Medan, khususnya Bobi Nasution, udah mencari jalan keluar untuk mengantisipasi banjir. Cuman ya nggak seinstan itu untuk langsung nggak banjir. Lagi pembangunan kan, yang Iya. katanya selesai itu paling lama pertengahan 2024. Sama-sama kita saksikan bagaimana setelah pembangunan drainase yang dibangun oleh Pak Bobi Nasution beserta jajarannya. Kita tunggu bersama-sama. Kita nunggu, kita support nih pemerintah. Iya. Dan kita nih sebagai masyarakat juga harus ikut menjaga ya. Benar. Jangan buang-buang sampah lagi di sungai, Iya. buang sampah sembarangan yang berapa menyumbat parit, karena kita juga bertanggung jawab atas tempat tinggal kita, lingkungan kita. Enggak hanya itu juga, pembangunan yang kita lakukan itu diperhatikan, Ya. paritnya mengalir Ya, kemana, benar. apakah penyerapannya itu sudah baik untuk lingkungan. Kan kita sering kali sekarang pakai di semen aja langsung, padahal air jatuh ke bawah dia tuh nggak diserap tanah lagi, seperti itu ya Tribuners. Jangan bangun-bangun aja nggak tahu kayak mana ke depannya gimana. Betul, baru nyalahin pemerintah ujung-ujungnya. Kasihan siapapun nanti yang memimpin kita. Kalau kitanya juga masih bandel. Iya, kita itu cuma dia akan bergerak. bumerang ya kan. Ya pemerintah berharap kita kerjasama. Itu dia pandangan Silvana JS tadi ya. Bukan JS yang ini. Iya. Bukan. JSA ini, JSA. Oke Tribuners, kalau kalian mau lihat berita sekitar Kota Medan, nasional maupun internasional, kalian bisa langsung aja kunjungi web portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosialnya di sini di bawah ini nih, ada semua ya yang ada centang-centang birunya. Kalian wajib follow pokoknya, karena kalian nanti bakalan ngelihat muka kita juga. Muka kami juga gitu. Oke lah, itu aja ya hari ini. Sampai jumpa di Selamat Sore Medan selanjutnya. Terus setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan.